Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Nisa Febrianti dengan NPM 20130240036. Saya sebagai moderator di sini akan menyampaikan bahwa kami dari kelompok 4D yang beranggotakan saya sendiri Nisa Febrianti dengan dua rekan saya lainnya yaitu Angelita Udinali dan juga Nurul Hidayah. Di sini kami akan menyampaikan atau menginformasikan kepada kalian semua mengenai hewan dengan lingkungan dan faktor pembatas. Untuk mengetahui informasi-informasinya, simak penjelasan kami yuk. Baiklah, pembahasan yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah permodelan dalam ekologi hewan, yang kedua yaitu perkembangan dan penilaian bidang ekologi aspek-aspek terapan ekologi hewan, dan yang ketiga yaitu konsep faktor-faktor pembatas, yang keempat hukum minimum Libby dan toleransi Selford, dan yang kelima atau yang terakhir adalah indikator-indikator ekologi. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai permodelan dalam ekologi hewan. Apa sih permodelan dalam ekologi hewan itu? Yaitu suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemahan fenomena ekologi yang sebenarnya telah disempurnakan. Nah, permodelan ekologi ini disusun dalam menghadapi berbagai kondisi alam atau lingkungan yang terus-menerus berubah atau juga dinamis. Nah, hasil studi tersebut dibuat dalam bentuk permodelan ekologi. Penyusunnya didukung oleh hasil-hasil penelitian ekologi yang memberikan informasi kuantitatif dan pengelolaan datanya banyak dibantu oleh teknik-teknik komputer itu menurut Null 2012. Jadi, karena permodelan ekologi ini disusun dalam menghadapi berbagai kondisi lingkungan yang dinamis dan atau terus-menerus berubah tadi, nah maka dari itu manusia itu diharapkan dapat memahami fenomena-fenomena alam yang dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan dan dapat memperkirakan kejadian yang mungkin akan terjadi untuk menghindari efek buruk yang akan terjadi kepada manusia. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita perlu menyusun permodelan ekologi dari suatu hasil studi tadi. Maka seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai kendala permodelan dalam ekologi hewan. Salah satu kendala yang sulit pada ekologi hewan adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatan. Hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah, baik secara liar maupun jinak. Misalnya, menyangkut penentuan kelimpahan dan perilaku hewan yang diteliti. Kemudian ukuran tubuh mulai dari milimikron sampai yang besar dan tinggi. Kemudian yang ketiga, kecepatan dan daya gerak yang berbeda. Kemudian lingkungan yang ditempati juga berbeda-beda seperti habitat daratan, perairan tawar, ataupun laut, serta keunikan dan kespesifikan perilaku hidupnya termasuk aktivitasnya dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya teknik-teknik yang lahir seperti teknik matematis tadi itu lahir dari perang yang meliputi sistem informasi sibernetik dan juga menghasilkan perkembangan ke arah permodelan matematis dan simulasi komputer tadi untuk populasi, komunitas, dan juga dapat untuk ekosistem. Nah, jadi pada awalnya itu pada saat perang, nah klasifikasi dan struktur komunitas, dinamika populasi dan juga pola-pola distribusi itu dikembangkan. Kemudian saat akhir atau pasca perang, radionuklida untuk melacak aliran materi dan energi pada ekosistem alami. Kemudian itu dari Lindemann, pendiri organisasi ahli biologi. Nah, teori Darwin, teori genetika Mendel, nah itu dikembangkan saat pasca perang dan menghasilkan pandangan yang memperkuat ekologi populasi. Jadi ilmu-ilmu yang sekarang itu ada merupakan pengembangan hasil dari teori-teori atau teknik-teknik matematis dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk contohnya yaitu penghitungan populasi harimau yang ada di Taman Nasional Waikambas menggunakan teknik matematis atau teknik penghitungan populasi belalang yang ada di suatu kebun menggunakan rumus Kanabel. Rumusnya itu sebagai berikut. Baiklah, di sini ada contoh hasil pengambilan data pada pencuplikan pertama, kedua, dan ketiga pada sampel belalang di perkebunan karet Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulau Pisang. Nah, diperoleh hasil data sebagai berikut. Kemudian, untuk menghitungnya menggunakan rumus Kanabel, yaitu sebagai berikut. Oke, baiklah, setelah memahami materi yang pertama, ayo kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan penilaian bidang ekologi, aspek-aspek terapan ekologi hewan. Nah, yang pertama yaitu ada aspek-aspek terapan ekologi hewan.
aspek-aspek penting dalam ekologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, mengenai struktur dan fungsi alam. Nah, pada aspek-aspek ekologi dapat dilihat dari ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah juga terdiri dari dua unsur pembentuknya, yakni komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik ekosistem sawah ini terdiri dari beberapa kelompok berdasarkan peranannya, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga ada pengurai. Komponen produsen bersifat menghasilkan makanan bagi makhluk hidup lain. Nah, adapun contoh dari komponen produsen seperti padi dan juga rumput. Kemudian komponen konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi dan mendapatkan makanan dengan bergantung pada makhluk hidup lainnya maupun produsen. Nah, beberapa contoh makhluk hidup yang berada dalam komponen konsumen seperti belalang, ular, burung. Nah, sementara komponen pengurai merupakan organisme yang dapat mengurai makhluk hidup lain yang sudah mati. Adapun contoh dari komponen pengurai seperti cacing, jamur, dan juga bakteri. Komponen abiotik. Contohnya yaitu pada ekosistem sawah terdiri dari beberapa unsur seperti cahaya matahari sebagai energi utama yang dibutuhkan dalam keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian komponen tanah sebagai penyedia unsur hara dan penopang akar tumbuhan. Selain itu juga terdapat komponen abiotik lainnya seperti udara, suhu, dan juga kelembaban. Oke, mungkin cukup ya yang sudah Anissa jelaskan tadi. Nah, kalau dengan Anissa terus bosan, maka akan ada teman Anissa yang akan menjelaskan materi-materi menarik lainnya. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tentang aspek-aspek terapan ekologi hewan. Di sini terdapat contoh aspek terapan ekologi hewan. Yang pertama yaitu dalam bidang peternakan dan kesehatan. Yang kedua yaitu dalam bidang peternakan, di mana mendeteksi penyakit hewan, misalkan virus yang telah kita ketahui yaitu virus seperti virus flu burung. Lalu yang ketiga dalam bidang perikanan. Pada bidang perikanan ini dapat mendeteksi penyakit yang terjadi pada hewan yang ada di laut seperti ikan. Lalu yang selanjutnya yaitu konservasi satwa liar. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu perkembangan aspek teknologi hewan, yang telah kita ketahui bahwasannya dalam perkembangan ekologi telah mengalami diversifikasi dengan lahirnya cabang-cabang ilmu ekologi lainnya yang lebih spesifik dengan materi yang terbatas, khusus dan mendalam yang didasarkan atas kelompok organismenya. Misalkan ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi parasit, ekologi gulma, ekologi serangga, ekologi burung, dan lainnya. Penerapan ekologi makin penting dengan semakin diperlukannya upaya-upaya manusia dalam memelihara ketersediaan sumber daya serta kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan dalam bidang peternakan, perkebunan, pertanian, konsep kisaran toleransi dan faktor pembatas serta dalam masalah pengendalian populasi atau biological control. Salah satu contoh hewan untuk mengindikasikan kondisi lingkungan tersebut baik atau tidaknya dapat kita lihat pada salah satunya hewan yaitu capung, di mana dapat dijadikan sebagai bioindikator di mana populasi capung di suatu lingkungan apabila lingkungan tersebut baik, maka populasi capung akan semakin banyak. Apabila populasi capung menurun, maka kondisi lingkungannya dapat dinyatakan kurang baik. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pemilahan aspek terapan ekologi hewan. Konsep ekologi sering dapat dikelompokkan bersama menjadi ekologi terapan atau applied ekologi yang memanfaatkan pengetahuan ekologi secara praktis dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia, misalkan untuk mengelola satwa liar, pelestarian hutan, satwanya, mengendalikan hama dan epidemiologi pertanian dan peternakan. Nah, penerapan dan pemikiran secara ekologis untuk memecahkan berbagai masalah sosial pada masa kini adalah salah satu arah yang penting dari pemanfaatan ekologi. 3 hal yang menjadi agenda utama untuk menjadikan masyarakat ekologi atau Sustainable Biosphere Initiative pada akhir abad ke-20. Yang pertama yaitu ada aspek ekologi dalam perubahan biosfer secara global. Yang kedua ada konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga terdapat strategi pembangunan dengan sistem ekologi yang berkelanjutan. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum minimum Liebig toleransi Salford.
yang bunyinya yaitu pertumbuhan tanaman tergantung pada unsur atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Von Liebig dan Playfair, 1840. Untuk dapat bertahan hidup di dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Lalu, pada teori ini terdapat permasalahan, yaitu yang pertama, hukum minimum hanya berperan dengan baik untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Lalu yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti suhu dan cahaya. Yang ketiga, tidak memperhitungkan interaksi berbagai unsur hara dan faktor-faktor lingkungan. Yang keempat, yaitu hukum ini berlaku hanya dalam kondisi kesetimbangan yang dinamis atau steady state. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya berikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat dan kelima. Lalu yang materi keempat mengenai hukum minimum Liebig dan hukum toleransi Salford. Yang pertama, hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig yaitu pertumbuhan tanaman tergantung pada unsur atau senyawa yang berada dalam keadaan minimum. Pada tahun 1840, Justus von Liebig, seorang ahli kimia organik berkebangsaan Jerman ini, mempublikasikan buku yang berjudul Organic Chemistry in its Applications to Agriculture and Psychology. Di dalam buku tersebut, Liebig membahas berbagai hal terkait fisiologi dan agrikultur, dan salah satu yang terpenting adalah apa yang saat ini kita kenal sebagai hukum minimum Liebig. Liebig di dalam buku tersebut memberikan pandangan yang berlaku umum saat itu tentang teori humus. Ia menyatakan bahwa mineral diperlukan dari tanah dan berbagai gas dari udara atau air. Berdasarkan pemikiran tersebut, Liebig berhasil mengungkapkan bahwa nutrien di tanah yang telah diambil oleh tumbuhan dapat digantikan dengan pemberian pupuk. Peneliti-peneliti selanjutnya menyimpulkan bahwa hukum minimum Liebig terkadang tidak berlaku sepenuhnya pada tumbuhan, yang terkadang disebut juga sebagai kelemahan hukum minimum Liebig. Untuk dapat bertahan hidup di dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting yang diperlukan untuk pertumbuhan dan berkembang biak. Pada permasalahan pada hukum Liebig, yaitu yang pertama, hukum minimum hanya berperan dengan baik untuk materi kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Lalu yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti suhu dan cahaya. Yang ketiga, tidak memperhitungkan interaksi berbagai unsur hara dan faktor-faktor lingkungan. Dan yang keempat, hukum ini berlaku hanya dalam kondisi keseimbangan yang dinamis atau steady state. Pada kebanyakan contoh, sumber daya tidaklah tak terbatas dan kondisi lingkungan tidaklah optimal. Iklim, makanan, habitat, ketersediaan air, dan faktor lainnya yang mendukung pertumbuhan populasi selalu terbatas karena resistensi lingkungan. Lingkungan hanya dapat mendukung sejumlah individu pada suatu populasi secara terbatas. Beberapa faktor lingkungan dan biologis memiliki pengaruh yang berbeda terhadap populasi bergantung pada kepadatannya. Jika densitas populasi tinggi, faktor-faktor tersebut menjadi pembatas untuk keberhasilan populasi. Sebagai contoh, jika individu terkumpul dalam area yang kecil, penyakit dapat lebih mudah menyebar daripada populasi yang jarang atau densitasnya rendah. Lalu yang kedua ada hukum toleransi Salford yang berbunyi, organisme mempunyai batas minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas atas dan batas bawah dari kisaran toleransi. Kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan tertentu pada organisme yang berbeda dapat berbeda pula. Ada yang memiliki toleransi yang lebar atau Yuri, dan ada yang memiliki toleransi yang sempit atau Steno. Beberapa hal yang berkaitan dengan hukum toleransi yaitu yang pertama, organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi satu faktor, tapi tidak bagi faktor yang lain. Yang kedua, organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor akan memiliki penyebaran yang paling luas. Lalu yang ketiga, reaksi suatu organisme terhadap faktor lingkungan tertentu mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi lingkungan lainnya. Lalu yang keempat, seringkali organisme di alam hidup berada pada kondisi yang tidak optimal. Lalu yang kelima, periode reproduksi biasanya merupakan periode yang gawat jika faktor lingkungan bersifat membatasi. Adanya batas-batas kisaran toleransi terhadap kondisi semua faktor-faktor biotik dan abiotik menyebabkan suatu makhluk hidup mempunyai relung ekologi yang berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Organisme memiliki batas bawah minimum dan batas atas maksimum, di mana organisme tersebut masih dapat hidup pada rentang kisaran minimum sampai maksimum yang disebut sebagai batas toleransi. Yang pertama, suatu organisme dapat memiliki toleransi yang luas untuk satu faktor dan memiliki toleransi yang sempit untuk faktor lainnya.
Yang kedua, dengan mengetahui kisaran toleransi suatu organisme dapat diketahui keberadaan dan penyebaran organisme tersebut. Lalu yang ketiga, organisme dengan kisaran yang luas untuk semua faktor cenderung untuk mempunyai sebaran yang luas. Lalu yang keempat, bila keadaan optimum untuk suatu jenis faktor tidak tercapai, maka batas toleransi terhadap faktor lainnya dapat menyempit. Yang kelima, seringkali ditemukan organisme di alam yang hidup dalam keadaan tidak optimum dengan faktor-faktor fisik tertentu. Lalu yang terakhir, yang keenam, periode reproduktif seperti pada biji, telur, embrio, kecambah, larva, dan anakan biasanya merupakan periode kritis dan mempunyai toleransi yang sempit untuk sebuah faktor. Lalu setiap hewan memiliki kisaran toleransi yang bervariasi, maka kehadiran di suatu habitat sangat ditentukan oleh kondisi dari faktor lingkungan di tempat tersebut. Kehadiran dan kinerja populasi hewan di suatu tempat menggambarkan tentang kondisi faktor-faktor lingkungan di tempat tersebut. Oleh karena itu, ada istilah spesies indikator ekologi, baik kajian ekologi hewan maupun ekologi tumbuhan. Selanjutnya, materi yang kelima atau materi yang terakhir mengenai indikator-indikator ekologi. Indikator ekologi adalah keberadaan suatu organisme atau beberapa organisme yang berada di suatu ekosistem yang menunjukkan keadaan fisik wilayah tersebut. Dalam ekologi sendiri, ada indikator-indikator sehingga dia bisa mampu disebut ekologi, yaitu keberadaan suatu organisme atau beberapa organisme yang berada pada ekosistem tertentu dan menentukan keadaan fisik wilayah tersebut. Definisi indikator dalam biologi sebagai organisme yang kehadiran atau kekurangannya memberikan sinyal yang jelas tentang kondisi lingkungan. Tergantung pada organismenya, penampilannya dapat menandakan ekosistem yang sehat atau tidak sehat. Indikator-indikator ini dapat mengungkapkan informasi tentang banyak faktor dalam suatu lingkungan, termasuk tingkat populasi, salinitas, suhu, dan ketersediaan nutrisi atau makanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan indikator ekologi yaitu yang pertama, umumnya organisme spheno merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme yuri. Jenis tanaman indikator ini yang merupakan organisme yang terbanyak dalam suatu komunitas. Yang kedua, spesies yang jumlahnya besar umumnya merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang jumlahnya kecil, karena spesies dengan jumlah anggota organisme yang besar mempunyai biomasa yang besar sehingga lebih stabil. Lalu yang ketiga, sebelum yakin terhadap suatu spesies atau kelompok spesies yang akan digunakan sebagai indikator, seharusnya jumlahnya di alam telah diketahui terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, yang keempat, semakin banyak hubungan antar spesies, populasi, atau komunitas seringkali menjadi faktor yang semakin baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu spesies. Adapun contoh dari indikator ekologi ini yaitu pada gurun pasir dan hewan yang hidup di sana, misalnya pada unta, di mana ketersediaan air merupakan faktor pembatas bagi kelangsungan hidup organisme yang ada di wilayah tersebut, sehingga hanya makhluk hidup tertentu yang mampu bertahan hidup seperti tanaman jenis kaktus yang berfungsi sebagai indikator ekologi. Lalu pada hewan seperti unta, karena unta memiliki 2 jari di setiap kakinya dengan kuku yang tumbuh di bagian depannya. Unta berjalan di atas bantalan lebar yang menghubungkan kedua jari kakinya yang akan menyebar ketika kaki unta menyentuh permukaan gurun pasir. Mereka mampu bertahan di lingkungan seperti ini. Kehebatan unta terletak di punuknya, yaitu punuk ini berguna untuk menyimpan lemak yang dijadikan cadangan saat mereka susah mendapatkan makanan. Seringkali faktor-faktor tertentu dapat dengan tepat menentukan organisme yang ditemukan di suatu daerah, atau sebaliknya, kita dapat menentukan keadaan lingkungan fisik dengan menggunakan organisme yang ditemukan pada suatu daerah. Selanjutnya, baik dapat disimpulkan mengenai kelima materi yang sudah kami paparkan. Setiap hewan memiliki kisaran toleransi yang bervariasi, maka kehadiran di suatu habitat sangat ditentukan oleh kondisi dari faktor lingkungan di tempat tersebut. Kehadiran dan kinerja populasi hewan di suatu tempat menggambarkan tentang kondisi faktor-faktor lingkungan di tempat tersebut. Oleh karena itu, ada istilah spesies indikator ekologi, baik kajian ekologi hewan maupun ekologi tumbuhan. Spesies indikator ekologi adalah suatu spesies organisme yang kehadirannya ataupun kelimpahannya dapat memberikan petunjuk mengenai bagaimana kondisi faktor-faktor fisika-kimia di suatu tempat. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.